Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi dari fisika statistik, yaitu pada materi entropi. Entropi terbagi menjadi 4 ruang lingkup bahasan. Yang pertama ada state dari suatu sistem, yang kedua ada ruang state, yang ketiga ada densitas state dan energi internal, yang keempat ada entropi dan hukum kedua termodinamika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada state dari suatu sistem. Energi pada suatu sistem ditambahkan, maka jumlah state yang dapat dicapai pada suatu sistem akan bertambah karena memberikan kemungkinan populasi state energi tinggi yang tidak tersedia sebelumnya. Nah, jadi intinya jika kita menambahkan energi pada suatu sistem, maka jumlah state yang terdapat pada sistem tersebut akan bertambah. Pertambahan kecil jumlah state maka akan menyebabkan pertambahan besar pada jumlah konfigurasi atau state untuk sistem makroskopik. Nah, yang kedua ada ruang state. State yang berbeda tetapi mempunyai energi yang sama dapat kita katakan bahwa state tersebut tergenerasi. Contohnya, sebuah sistem yang terdiri dari 3 partikel dengan masing-masing spinnya setengah. Kita dapat mengatakan bahwa state energi E sama dengan mu dikali B adalah 3 kali degenerasi. Nah, yang ketiga yaitu densitas state dan energi internal. Jumlah state yang tersedia untuk sebuah sistem atau kita sebut dengan state total adalah perkalian antara jumlah state yang tersedia dengan komponen sistem secara individu, seperti pada persamaan berikut. Nah, di mana omega 0 sama dengan jumlah state yang tersedia pada sistem total. Sedangkan omega I sama dengan jumlah state yang tersedia untuk setiap derajat kebebasan. Jika energi internal sistem ini bertambah, maka jumlah state yang tersedia untuk setiap derajat kebebasan juga akan bertambah. Dalam prakteknya, kita dapat mengontrol energi internal suatu sistem secara eksak yang masih berada di dalam rentang E dan E ditambah delta E yang sebanding dengan E pangkat mu per 2 dan delta E, yang mana konstanta E mu pangkat mu per 2 kita sebut dengan densitas keadaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang entropi dan hukum kedua termodinamika. Nah, pada sistem makroskopik tadi energi internal itu sangat mempengaruhi jumlah state yang tersedia. Sehingga jika dua sistem tadi saling berinteraksi dalam berbagai caranya, maka jumlah state yang tersedia terhadap sistem kombinasi dipengaruhi oleh dengan distribusi antara keduanya. Nah, energi internal dari kedua sistem tadi dapat berubah sebagai hasil dari interaksi. Nah, tetapi energi sistem kombinasinya tetap atau konstan. Nah, ini rumusnya seperti di bawah ini, yaitu E0 sama dengan E1 ditambah dengan E2 dengan jumlah state yang tadi yang tersedia pada sistem kombinasi merupakan hasil kali antara setiap state subsistemnya. Contohnya saja, jika terdapat sistem yang sangat kecil dan masing-masing memiliki derajat kebebasan 6 dan 10, maka jumlah state yang berada pada sistem yaitu omega 1 sebanding dengan energi 1 pangkat 3, omega 2 sebanding dengan E2 pangkat 5. Nah, jadi jika energi tadi berubah setiap kali unit dan jumlah energi dari sistem kombinasinya adalah 5, maka jadi nilai dari E0-nya adalah 5 dengan E1 dan E2 tadi berbeda. Nah, nih ada tabel jumlah keadaan yang tersedia untuk kedua sistem hasil dari A1 dan
A2-nya yang berinteraksi dengan jumlah etasnya adalah 6 dan eta 2-nya adalah 10. Nah, dari tabel di atas tersebut dapat kita lihat bahwa distribusi energi dengan peluang terbesar ada pada energi satunya senilai 2 dan energi 2-nya senilai dengan 3, di mana omega 1 bernilai 8 dan omega 2 bernilai 243. Nah, maka peluang yang dihasilkan adalah 1944 dibagi dengan jumlahnya yaitu 3896. Maka dapatkan hasil sebesar 0,5. Nah, maka peluangnya sebesar 0,5. Sedangkan peluang terkecilnya adalah pada E1-nya senilai 0 dan E2 senilai 5. Dan untuk E1 bernilai 5 dan E2 bernilai 0. Dengan nilai peluangnya adalah 0, yaitu 0 dibagi dengan 3896 hasilnya 0. Nah, maka jumlah state yang tersedia akan maksimum jika sistem tadi itu berada dalam kondisi kesetimbangan. Nah, hasil tadi tidak tergantung pada jenis interaksinya, apakah tadi thermal, mekanik, ataupun difusi maupun kombinasinya. Nah, dari sistem tadi kan sudah kita lihat contohnya. Jadi, jika dua sistem tadi berinteraksi, dari contoh tadi kan sudah terlihat, jika dua sistem makroskopik berinteraksi menuju kesetimbangan, maka perubahan variabel tadi seperti jumlah state yang tersedia pada sistem kombinasi selalu bertambah. Dengan kata lain, pertambahan jumlah state yang tersedia itu selalu positif. Delta omega 0 lebih dari sama dengan 0. Nah, tanda lebih dari ini berlaku untuk sistem menuju kesetimbangan dan tanda sama dengan berlaku pada sistem dalam kondisi keseimbangan. Nah, sehingga pernyataan ini dikenal dengan sebutan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika adalah entropi itu dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan. Nah, yang mana entropi itu hanya dapat diubah dari bentuk lain, dari entropi dari energi yang lain ke energi yang lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.